Halo semuanya, gue Vera Yuniana. Selamat datang di Savepa Punya Podcast. Jadi guys, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Iko Kerohanian. Silakan kalian memperkenalkan diri. Gue dulu ya. Jadi nama gue Gregory Arya. Ya, teman-teman gue sama keluarga gue tuh biasanya manggil gue Arya atau enggak Aryo. Jabatannya sebagai? Jabatan gue sebagai Ketua UK Kerohanian. Halo semuanya, nama gue Gabriela Felicia, biasa dipanggil Gaby. Gue di sini sebagai wakil Ketua UK Kerohanian. Nah, jadi kabar kalian gimana nih? Puji Tuhan sehat. Luar biasa. Wih, Vera sendiri gimana? mantap. Sehat? Oh, sehat dong. Kan di masa-masa pandemi seperti ini kan di rumah aja kan? Iya. Nah, kalian di rumah aja ngapain sih? Untuk siapa dulu nih? Untuk Gaby dulu. Kayak biasa aja sih, online school, terus abis itu ada les-les segala macam. Ya gitu-gitu aja. Bosen lah ya di Iya, rumah berarti ya. Untuk Arya sendiri? Ya pasti kita online school ya, sekolah online. Habis iya. itu makan, tidur, nonton, Ya. bangun. Gitu-gitu Makan. terus lah ya, nonton Ya. SpongeBob ya, Ya, jam 5 SpongeBob. subuh. Ya Nah, gitulah. Oke, jadi kalian kan UK Kerohanian nih. Gue mau nanya nih, sebenarnya UK Kerohanian tuh ngapain aja sih? Dari Arya dulu deh, ketuanya nih. Oke, jadi kalau dari pribadi gua yang udah ngelakuin kegiatan-kegiatan di UK Kerohanian, menurut gua UK Kerohanian tuh kerjanya tuh membuat acara-acara, baik itu acara keagamaan ataupun lomba-lomba yang berkaitan dengan keagamaan untuk seluruh siswa-siswi SMA Saverius. Nah, kalau menurut pendapat Gaby gimana? Ya sama sih kayak UK Kerohanian yang buat classmate atau acara-acara yang berbau rohani gitu. Nah, berarti UK Kerohanian pasti berhubungan dengan kerohanian lah ya. Gak mungkin dia berhubungan dengan UK Bermasa dan Bernegara. Nah, menurut kalian nih ya, terutama untuk Arya nih, kan Arya udah menjalani periode sebelumnya sebagai UK Kerohanian juga ya. Iya benar. Nah, menurut kalian UK Kerohanian tahun ini gimana? Kinerjanya udah baik atau belum? Atau gimana? Kalau dari penilaian gua sendiri itu, karena ini gue baru pertama ngerasain berorganisasi online, itu kayaknya jauh banget dari periode sebelumnya. Kurangnya tuh di bagian kerjasama, pembuatan kegiatan. Dari gua sendiri kegiatan tahun ini kayak terkesan monoton gitu. Jadi kayak kurang seru, kurang Iya. dapet gitu ya Dampaknya filmnya juga ya. dari acara kemarin itu cuma dikit yang ikut dari acara yang kita buat. Nah, kalau Gaby nih, Gaby sebagai pertama kali ya berorganisasi udah online lagi. Jadi gimana nih menurut pendapat Gaby sendiri? Sebenarnya tuh enjoy aja sih. Bener. Tapi ya itu mungkin kadang suka kesel sama kalau kurang peserta atau ada beberapa teman yang susah dihubungin, ya gitu-gitu aja. Berarti kendalanya di komunikasi lah ya. Komunikasi dan koordinasi sih. Bener. Berarti menurut kalian sendiri masih kurang koordinasi kali ya? Kurang banget di online ini ya, kurang banget koordinasinya. Kayaknya menurut gue bahkan bukan di UK Kerohanian aja sih, mungkin UK lain juga merasakan sih ya. Tapi gak apa-apa guys, namanya juga pertama kali online, kalian harus bangga juga sih. Kita sebagai generasi pertama. Ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih, gue sudah menyiapkan beberapa fakta untuk kalian. Ini berdasarkan data fakta. Jadi gue nanya-nanyain teman-teman kalian nih. Ada 7 orang. 5 dari Arya dulu ya. Iya, silakan. Jadi 5 dari teman-temannya Arya mengatakan bahwa Arya itu religius. Sedangkan 2 dari teman-temannya Arya mengatakan Arya itu tidak religius. Untuk Gaby, 7 dari 7 teman-temannya mengatakan Gaby itu religius banget anaknya. Nah, menurut kalian sendiri gimana? Kalian mengakui atau tidak? Dimulai dari Arya dulu deh, penasaran nih gue. Dari gua berarti teman dekat gua 2 itu. Oh iya, berarti 5 teman-teman dekat. Berarti 5 dari teman-teman itu tidak Ya. mengakui dong. Ya kalau gua dari sendiri sih bisa mengendalikan sikap ya. Kapan harus berbuat baik, kapan harus berbuat ya biasa aja sewajarnya gitu. Ya kadang suka kelabasan sih kalau bercanda sama teman-teman. Ya biasalah. Berarti lu menganggap diri lu sendiri belum cukup religius lah ya. Ya
mungkin jauh dari kata religius. Gila mantap. Kalau untuk Gaby sendiri gimana? Bener gak sih pendapat itu? 7 dari 7 teman-temannya loh. Berarti gak ada yang mengatakan bahwa Gaby itu tidak religius sih. Sebenarnya enggak juga sih, soalnya ya kalau religius itu berarti lebih banyak perbuatan baik daripada jahat ya kan? Iya benar. Menurut gue sih enggak, kayaknya kalau suka ngelawan mama juga masih sering. Wis, kayak mantap gitu-gitu. banget. Enggak juga sih. Nah, sebenarnya kalau pendapat gue pribadi ya, sebagai orang yang sudah mengenal kalian, gue juga menganggap kalian religius sih. Karena gimana ya, kalian sering ke tempat ibadah, aktif di organisasi keagamaan lagi. Nah, oh ya, ngomong-ngomong organisasi keagamaan, kalian juga berorganisasi keagamaan di tempat ibadahnya masing-masing. Kalau dari gua sendiri dulu sih sebelum pandemi nih ya, itu lumayan aktif juga sih ikut kegiatan kayak Misdinar. Terus di lingkungan sendiri tuh ikut OMK, atur kegiatan yang bakal dilakuin tuh apa aja. Tapi semenjak pandemi ini kayaknya kurang, bahkan nggak pernah gitu. Oh, nggak pernah ya, berarti Iya. imannya mengurang ya kali ya, kekuatan imannya mengurang kali Ya ya. karena pandemi ini sih iya sih. Kalau Gaby sendiri, gue lihat nih masih aktif nih dia di tempat ibadahnya. Cuma kadang-kadang aja sih, kalau gereja kan ya tukar-tukaran begitu sama lingkungan lain. Terus sama yang kalau Misdinar tuh paling hari raya besar aja, itu juga dibatasin banget. Ganti-gantian ya? Iya. Wah gila, semenjak pandemi ini kayaknya semuanya jadi terhambat ya, termasuk gue juga sih. Terus nih, ada pertanyaan juga nih dari gue pribadi. Emang bener ya, setiap rapat atau setiap melakukan kegiatan bersama itu selalu diawali dan diakhiri dengan doa? Nah itu bener gak menurut kalian? Gue jawab ya. Ya, dari Arya dulu. Sebenarnya kalau di awal itu emang diawali dengan doa. Tapi kalau misalnya akhirannya itu ya kita pengen pulang lah, udah capek, udah pengen makan, udah pengen tidur, ya pasti ya udahlah. Udah keburu lupa kali ya. Sebenarnya gue juga kayak gitu sih. Gue kadang-kadang gak inget doa lagi gitu, walaupun diawali dengan doa, tapi diakhiri dengan langsung pulang aja gitu loh. Nah kalau menurut Gaby gimana? Ya sama sih, jadi kadang ingat, kadang lupa juga doanya. Nah, terus gue denger nih ya, kan kalian abis melakukan doa rosario tadi. Nah, gue denger nih, nah kalian ada yang kurang lancar ya, karena tidak diawali dengan doa gitu. Ya ini nama juga pembuatan acara pertama kali rosario online. Iya benar. Dari kita sendiri. Jadi kita itu dari jauh-jauh hari mikirnya persiapan kita ini udah mantep. Tapi ya gitu pas hari H ada yang nggak bisa ikut, pemimpinnya nggak bisa ikut lah, atau kendala jaringan, mau nggak mau yang gantiin saya. Jadi keteteran lah istilahnya. Jadi keburu panik duluan ya, sampai nggak inget doa lagi gitu. Nggak inget doa. Ya. Kalau Gaby gimana tadi di kelas 10? Lancar-lancar aja kah? Ya tadi di kelas 10 sih banyak yang nggak on cam, terus pemimpinnya juga ada lupa beberapa bagian gitu deh. Kalian panik gak sih kalau kayak gitu? Iya sih, bingung mau ngapain. Bingung ya, karena online juga jadi nggak bisa nyamperin secara langsung kali ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Uka Rohani itu pernah membuat kesalahan gak sih? Di dalam membuat prokja mungkin? Udah mulai dari Gaby dulu nih. Oh, waktu itu baru Paskah kemarin sih. Oh, iya. Proposal belum disetujuin tapi hadiah udah dibeli. Oh. Kayak gitu. Jadi balik lagi ke komunikasi ya, Iya. terkendala banget kayak komunikasi ini ya. Nah, kalau untuk Arya sendiri gimana? Iya sih, kalau misalnya dari kesalahan itu mungkin selama kita melakukan kegiatan-kegiatan prokja kita itu kesalahannya cuma di situ aja sih menurut gua ya. Soalnya udah dibilangin jangan beli hadiah dulu, tapi mungkin karena lupa atau nggak inget atau gimana lah ya, tiba-tiba udah nyampe aja barangnya. Mungkin Nggak pas ngerti lagi. rapatnya ketiduran kali ya mereka ya. Tapi sebagai ketua dan wakil nih, kalian agak cukup kesel gak sih sama pengurus-pengurus, anggota pengurus yang gak memerhatiin gitu pas rapat atau pas kalian lagi ngumpul ngobrol gitu?
Suka kesel nggak sih kalian? Dari gua dulu ya. Iya. Jadi kalau gua nganggapnya sih yang nggak mau ikut rapat ya nggak usah ikut rapat, nggak usah jadi beban gitu. Jadi kalau misalnya nggak memperhatiin ya udah nggak usah memperhatiin aja. Kalau untuk rasa keselnya sih ya ada, tapi kalau kita ngikutin kesel kita rapatnya malah nggak jalan gitu. Oh bener, jadi malah memperburuk keadaan kali ya. Iya. Kalau Gaby gimana nih? Ya kadang suka kesel sih, apalagi yang kalau udah rapatnya itu udah diinget-ingetin terus-menerus sampai di personal chat kayak gitu-gitu, tapi dia masih nggak muncul atau pura-pura ngapain mungkin. Oh ya, pura-pura ngapain nih. Nah, jadi kalau gue sebagai kalian sih ya, sebenarnya gue agak kesel juga sih, cuman namanya juga manusia ya, mungkin aslinya mereka ada kegiatan yang lain atau ada yang darurat sakit lebih penting. sakit tenggorokan. Iya bisa jadi ya, sakit tenggorokan sampai nggak bisa ikut rapat kali ya. Iya parah sih, tapi indikasinya kan bisa penyakit berbahaya. Oh ya mungkin kali ya dari sakit tenggorokan itu ya. Nah jujur nih ya, ngomong-ngomong perasaan kesel, nah kalian pernah nggak sih kesel juga ke murid-murid mungkin ya, yang kayak misalnya nih kalian udah siapin prokja atau acara terus gak ada yang ikut gitu. Karena menurut gue sendiri kayaknya kalian cukup sering ya mengalami keadaan seperti itu ya. Nah kalau dari pandangan Gaby gimana? Kalau kesel sih mungkin akhir-akhir ini sih udah biasa aja sih. Oh, iya. Karena udah biasa terlalu lah ya. Udah terlalu sering gak banyak peserta atau bahkan wali kelas juga nggak koordinir kelasnya kayak gitu-gitu. Kalau Arya gimana? Ya mirip-mirip sama Gaby sih, tapi kalau gua ngelihatnya itu dari dua sudut pandang. Gimana yang tuh? pertama tuh sudut pandang sebagai pengurus OSIS, yang kedua sudut pandang dari murid. Kalau misalnya kita nggak ikut organisasi, tiba-tiba ada organisasi yang mewajibkan kita untuk ikut, pasti kita adalah di dalam hati kita tuh rasa males untuk ngelakuin itu. Nah tapi kalau misalnya untuk sebagai kita pengurus itu ya kadang sakit hati juga, udah capek-capek buat, susah juga kan online gini mau ngajuin proposal mesti bolak-balik sekolah, belum lagi kalau salah kan mesti nunggu ke hari berikutnya. Nah kadang juga wali kelasnya itu kadang nggak nge-share atau lupa, kadang udah dikasih tahu untuk share ke sini tapi tiba-tiba H-2 acara tuh belum ada infonya, masih tanya-tanya gitu. Ya itu sih yang agak kesel. Mungkin memang sudah di-share mungkin ya, tapi mereka nggak ada yang mau ikut gitu loh, karena kelawan rasa malas mereka kayaknya lebih besar daripada niatan untuk ikut. Tapi kalau gue sendiri sih ya, gue sering ikut lomba yang diadakan UKUK dari OSIS, tapi dengan tujuan satu, gue mau mengapresiasi, kedua gue menghargai juga kerja keras kalian, dan ketiga sebenarnya gue gabut di rumah sih. Balik lagi ke orang-orang masing-masing orang ya. Kalau gue sih rasa malas gue kayaknya masih terkalahkan oleh rasa kerja keras kalian gitu loh. Itu sih pandangan gue sebagai siswa sendiri ya. Nah terus nih ya, ini untuk pertanyaan pribadi nih, untuk Gaby nih, diawali dengan Gaby ya. Kira-kira mau gak sih jadi pengurus OSIS lagi? Kan masih ada waktu nih 1 tahun lagi untuk Gaby. Sebenarnya belum kepikiran pengen atau enggak sih, tapi kayaknya pengen ya, dilihat-lihat asik juga jadi OSIS. Bener-bener. Terus kayak pengalaman itu sih. Iya, pengalamannya berharga banget ya kalau organisasi itu ya. Nah, sebenarnya kapok gak di kepengurusan ini? Jujur ayo, jujur. Enggak juga sih. Enggak juga, tapi ada sedikit gak kapok-kapoknya? Ya kapoknya mungkin karena kaget ya baru pertama kali. Bener. Tiba-tiba nggak ada peserta sama sekali atau nggak ada komunikasi dari murid ke wali kelasnya. Kalau gitu untuk Arya gimana nih? Kan Arya udah terakhir ya, kelas 11 ini ya. Berarti di kuliah nanti mungkin ya. Ada niatan untuk masuk organisasi lagi nggak? Untuk masuk organisasi ada sih, tapi gue juga milah-milah sih organisasi mana yang pengen bener-bener gue mau, jangan mau setengah-setengah tapi gue masukin. Kayak dari dulu tuh, dari SD dah kayaknya gue tuh setengah-setengah hati nih, ikut, nanti baru berapa kali pertemuan udah bosen ya, gak ikut lagi. Tapi itu sering terjadi ya diantara kita semua, bahkan pasti ada sih kayak gitu. Cuman balik lagi, komunikasinya susah sama
mungkin mereka ada kegiatan di balik itu juga yang lebih darurat. Nah, by the way nih, udah pertanyaan terakhir nih. Kira-kira saran untuk kepengurusan UK kerohanian selanjutnya gimana? Dari gua dulu ya. Ya, sebagai senior nih. Oke. Jadi kalau misalnya pengen masuk OSIS itu ya jangan setengah hati kayak yang gue bilang tadi itu, mau masuk organisasi setengah hati. Tapi mesti benar-benar dari keinginan, bukan karena pengen terkenal, bukan pengen karena punya banyak teman juga. Tapi itu juga merupakan salah satu poin plusnya sih, punya banyak teman. Tapi menurut gue kalau mau ikut organisasi itu kita juga belajar. Belajar untuk ngapain tuh? Gimana caranya kita untuk kerjasama sama orang lain, koordinasi. Nah kita ini kerjanya apa aja. Mungkin menahan rasa kesel juga termasuk kali ya. Kalau untuk Gaby gimana nih, sarannya apa nih? Ya lebih ditingkatin lagi aja sih komunikasi. Terus kalau ada rapat-rapat, kalau emang nggak ada urusan yang sangat amat penting atau sakit banget gitu, tolonglah ikut gitu. Jadi makasih ya guys sudah datang di podcast kita ini, udah meluangkan beberapa waktu kalian dalam 24 jam ini untuk bertemu gue dan ngobrol sama gue. Makasih banget loh guys. Oke. Sekian podcast kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian ataupun keluarga kalian. See you in the next episode. Bye. Ulang ya. Sekian dari podcast UK Kerohanian. Ulang. Sekian podcast episode hari ini.